Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama aku Kurnia Prayogi. Di video ini, aku akan membagikan sedikit informasi tentang bisnis. Kalian penasaran apa itu bisnis? Mari kita simak videonya. Oke, yang pertama kita harus mengetahui apa itu bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis? Apakah hanya sebuah perusahaan? Atau hanya sekedar kegiatan menjual barang? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bisnis secara rinci. Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Pentingnya menganalisa proses bisnis. Analisa proses bisnis itu sendiri adalah kajian dan evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut. Apakah berjalan dengan efisienkah, atau justru bisnis cenderung mengalami beberapa masalah atau kendala. Oleh karena itu, analisa proses bisnis merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan perusahaan pada saat perusahaan akan melakukan rekayasa proses bisnis. Hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi. Hubungan antara analisa proses bisnis dengan sistem informasi adalah serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan logika mengenai bagaimana suatu tugas bisnis tertentu dikerjakan, serta mewakili cara unik suatu organisasi dalam mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan yang mereka miliki. Sistem informasi mengotomatisasikan bagian-bagian dari proses bisnis, serta mereka dapat membantu perusahaan merancang ulang dan memperlancar proses-proses bisnis. Dengan adanya sistem informasi, sebuah bisnis bisa lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya sesuai dengan prinsip manajemen. Komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis. Yang pertama yaitu tujuan. Suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas atau untuk apa proses itu dikerjakan. Contohnya seperti proses input barang memiliki tujuan untuk mencetak struk belanja. Yang kedua yaitu batasan. Boundary and scope, ruang lingkup proses harus terdefinisi dengan jelas agar tidak keluar dari lingkup proses yang dianalisa. Contohnya seperti analisa sistem informasi penggajian. Yang ketiga yaitu input. Sistem yang bekerja untuk memproses sesuatu haruslah memiliki input yang jelas. Input suatu proses di sebuah sistem dapat berupa suara, kertas, sinyal, ataupun data dengan media lain. Yang keempat yaitu output. Setelah input masuk ke dalam sebuah sistem, kemudian akan diproses. Hasil dari pemrosesan akan menghasilkan output dari sistem. Output suatu proses di sebuah sistem dapat berupa kertas, sinyal, atau media informasi lainnya. Yang kelima yaitu sumber daya. Perangkat keras, manusia, perangkat lunak, perangkat komunikasi, dan jaringan serta data atau bahan yang diolah merupakan komponen sumber daya pada proses bisnis. Yang keenam yaitu urutan aktivitas. Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang terurut sesuai waktu dan ruang, bahkan memiliki SOP atau Standard Operating Procedure. Yang ketujuh yaitu melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi, yaitu suatu proses melibatkan unit-unit terkait yang saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu menghasilkan suatu nilai untuk stakeholders. Selain memiliki tujuan, suatu proses juga harus menghasilkan nilai atau bermanfaat bagi orang-orang yang berkepentingan. Contohnya yaitu untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara
yang terinfeksi pandemi COVID-19. Akibatnya, Indonesia di-lockdown agar dapat menghentikan mata rantai penyebaran virus. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dampak penyebaran virus corona terhadap ekonomi akan lebih kompleks dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 dan pada tahun 2008 sampai 2009. Pasalnya, wabah tersebut tak hanya berdampak pada nyawa manusia, tetapi juga kepada hampir seluruh sektor ekonomi. Salah satu penyebab virus corona atau COVID-19 ini mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi devisa terbesar kedua di Indonesia setelah devisa hasil ekspor kelapa sawit. Sektor pariwisata yang mengalami kelumpuhan sementara, tetapi juga banyak perusahaan yang berhenti beroperasi yang menyebabkan peningkatan jumlah angka pengangguran yang dapat menghambat dan mengurangi produk domestik bruto atau PDB serta menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akibatnya, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup signifikan. Oke, berbicara tentang bisnis, di sini saya juga akan memberikan salah satu contoh proses bisnis yang ada di Indonesia, khususnya kalangan para pelajar. Ya, perpustakaan. Saya akan menjelaskan bagaimana umumnya proses bisnis pada perpustakaan berjalan. Pertama yaitu proses pengelolaan data master. Pada proses ini, petugas mencatat data kategori buku pada buku kategori. Petugas mencatat data buku sesuai dengan kategori buku pada data buku, kemudian petugas mencatat data petugas pada buku petugas. Yang kedua yaitu proses pendaftaran perpustakaan. Pada proses ini, mahasiswa menyerahkan kartu perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Petugas mencetak kartu mahasiswa. Jika kartu valid, maka petugas mencatat pendaftaran mahasiswa ke buku anggota dan membuka dan membuat kartu anggota. Kemudian kartu anggota dan kartu mahasiswa diserahkan kepada mahasiswa. Yang ketiga yaitu proses peminjaman buku. Pada proses ini, mahasiswa mencari buku yang akan dipinjam. Kemudian mahasiswa menyerahkan buku dan KTA kepada petugas. Petugas mengecek kartu anggota. Jika valid, petugas akan mencatat pinjaman di buku transaksi. Petugas mencetak nota peminjaman, kemudian menyerahkan nota peminjaman dan KTA kepada mahasiswa. Yang keempat yaitu proses pengembalian buku. Pada proses ini, mahasiswa menyerahkan nota peminjaman dan KTA atau kartu tanda anggota kepada petugas perpustakaan. Petugas mencatat data peminjaman di buku transaksi, kemudian mengecek nota peminjaman. Jika pengembalian telat, petugas menghitung dan menginformasikan denda. Mahasiswa membayar denda. Petugas mencatat denda di buku kas dan membuat nota pembayaran. Kemudian petugas menyerahkan nota dan KTA kepada mahasiswa. Proses yang terakhir yaitu proses pelaporan. Pada proses ini, petugas mengambil data buku dari buku anggota, transaksi, dan kas. Petugas membuat laporan anggota, transaksi, dan kas. Kemudian laporan diserahkan kepada kepala perpustakaan. Setelah laporan diterima oleh kepala perpustakaan, laporan akan diarsipkan. Nah, itu tadi sedikit informasi seputar bisnis dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel Aerolines. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.